Jika punya TV tabung bekas yang sudah rusak dan nggak kepakai, jangan dibuang dulu. Langsung saja dibongkar, ambil mesinnya. Karena di video kali ini saya akan memanfaatkan mesin TV tabung yang sudah nggak kepakai ini jadi sebuah alat yang sangat keren. Langsung saja kita eksekusi. Oke, ini dia mesinnya. Langsung saja kita lepas. Banyak sekali komponen tapi sangat kotor. Yang akan saya ambil adalah flybacknya. Flyback itu yang ukurannya sangat besar ini. Ini bisa kita lepas. Ada banyak sekali pin. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 9 dan juga nomor 10 saling berjauhan. Beda dari yang ini. Ini saling berdekatan. Jadi jangan sampai terbalik antara pin nomor 9, 10 dan juga nomor 1 dan 2. Langsung saja kita lepas. Setelah terlepas, bagian yang nggak kepakai bisa dirapikan. Sekarang saya siapkan kabel bekas. Ini hubungkan saja jadi satu biar lebih panjang. Setelah itu kabelnya kita bagi jadi dua. Sekarang tinggal dililitkan ke bagian sebelah sini. Ini dia hasilnya setelah saya lilit. Sekarang ini sudah penuh. Dan kali ini saya mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 lilitan kanan dan 7 lilitan di kiri. Sekarang pinnya ada 3. 1, 2, 3. Jika sudah seperti ini, sekarang kita siapkan satu buah resistor ukuran 1K. Ini bisa kalian cari dari komponen elektronik bekas, contohnya seperti ini. Ini kan banyak sekali resistor dan ukurannya ada di sampingnya. Ini sudah ada tanda dan tulisannya, jadi bisa kalian cari yang ukurannya 1K. Untuk resistor ini kanan kiri bebas, bisa dibolak-balik untuk cara pemasangannya, gak ada polaritas. Langsung saja kita pasang di pin paling kiri. Lalu untuk pin sebelahnya dari resistor ini bisa kita tambahkan satu buah MOSFET. Kali ini yang saya gunakan adalah MOSFET IRF Z24N. Ini bisa kalian beli di toko elektronik, harganya juga lumayan murah, atau bisa kalian cari dari peralatan elektronik bekas. Ini yang bagian belakang. Ini yang bagian depannya yang ada tulisan. Pinnya ada 3, 1, 2, 3. Untuk yang paling kiri kita hubungkan ke resistor. Pin tengah dari MOSFET kita hubungkan ke lilitan paling kanan. Saya butuh juga dua buah kabel, merah untuk input positif, hitam untuk input negatifnya. Merah kita hubungkan ke pin tengah dari lilitan. Hitamnya ke MOSFET paling kanan. Untuk pendingin MOSFET, di sini saya tambahkan satu buah heatsink. Karena ini heatsinknya ada banyak sekali, bisa saya manfaatkan salah satu. Rangkaian utamanya sudah selesai, sesimpel ini. Sekarang perhatikan pada bagian baliknya, di sini tadi kan ada banyak sekali pin, ada 10 pin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang saling berdempetan, kemudian ada 2 yang saling berjauhan. Yang 2 ini yang kita pakai. Ini nomor 9 dan juga nomor 10. Saya siapkan fitting lampu. Ini lampu dengan tegangan AC langsung dari listrik PLN.
yang bisa langsung dicolokkan dan dia nyala. Oke. Lampunya saya solder di sebelah sini. Nomor 9 dan juga nomor 10 ini nanti akan menghasilkan listrik tegangan tinggi. Jadi langsung saja kita sambung ke colokannya. Untuk cara penyambungannya terserah, ini bisa dibolak-balik kanan kirinya bebas, nggak ada polaritas. Setelah semua proses tadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Mantap sekali kan? Dari flyback TV bekas sekarang sudah jadi sebuah alat yang sangat keren. Jadi fungsi utamanya, alat ini bisa kalian gunakan untuk inverter atau joltif sederhana. Intinya untuk menaikkan tegangan dari tegangan rendah, contohnya dari baterai, ke tegangan yang lebih tinggi. Dan kali ini saya aplikasikan lampu untuk sebagai testernya. Dan untuk rangkaiannya ini tidak saya rapikan, biar rangkaiannya lebih jelas di kamera. Dan yang paling penting, ilmunya tersampaikan. Oke, ini jelas sekali, gak ada rekayasa teman-teman. Murni menggunakan flyback TV dan juga rangkaian yang sesimpel ini. Oke, langsung saja saya tes. Saya simulasikan, di sini ada baterai. Ini baterai cas. Baterai cas ini tegangan rendah dan jika dipegang ini kan nggak nyetrum. Jika dipakai untuk menyalakan lampu 220 volt, jelas ini nggak bisa, nggak akan kuat. Dibolak-balik pun sama, nggak akan bisa. Tapi setelah melewati alat ini, dari tegangan rendah diubah jadi tegangan yang tinggi. Oh ya, ingat, bagian yang ada lempengannya atau pin-pinnya ini jangan pernah dipegang, nanti takutnya kesetrum. Kalau bagian yang ini bisa dipegang, karena ini masih tegangan DC. Kalau sudah masuk ke dalam flybacknya, akan dirubah jadi tegangan tinggi. Dan kabel-kabel di sini jangan dipegang, karena ini tidak saya isolasi juga. Saya matikan dulu lampu utamanya biar lebih jelas di kamera. Oke, lampu utamanya sudah saya matikan. Ini harus hati-hati untuk proses pengetesannya, karena kabelnya terbuka semua. Untuk kabel yang ini nggak masalah, dipegang. Ini untuk pin positif yang terhubung ke lilitan tengah. Saya hubungkan dulu. Kali ini saya menggunakan baterai cas 3,7 volt. Ini akan kita konversi jadi tegangan yang sangat tinggi. 1, 2, 3. Oke. Nah, dari tegangan tinggi, dari tegangan rendah sekarang jadi tegangan tinggi yang bisa kita gunakan untuk menyalakan lampu. Terdengar suara nging. Itu proses konversinya dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Dan di bagian sini ini nyetrum. Jangan dipegang. Oke. Dan untuk menyalakan alat ini sebenarnya tidak harus sama seperti yang saya contohkan. Bisa menggunakan apa saja, yang penting memiliki tegangan 3-5 volt. Bisa dari power bank, baterai cas, baterai HP, ataupun yang lain-lain. Sekarang kita akan bahas kelebihan serta kekurangan dari rangkaian ini. Yang pertama kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. 1. Ini cara perakitannya sangat mudah, jadi bisa digunakan untuk praktek elektronika sederhana sekaligus menambah wawasan. Yang kedua, cara perakitannya gampang dan bisa memanfaatkan barang-barang bekas untuk bahan yang dibutuhkan. Jadi sangat memangkas biaya. Yang ketiga, jika ingin membuat inverter sederhana untuk menaikkan tegangan dari tegangan rendah ke tegangan yang sangat tinggi, ini sangat gampang. Sudah saya praktekkan dan ini memang bisa. Tapi dibalik semua kelebihan itu tentu saja ada kekurangannya. Kekurangan yang paling utama adalah di konsumsi daya. Sebagai gambaran, jika kalian punya baterai cas yang kondisinya masih bagus dan isinya full, kalian gunakan untuk menyalakan alat ini, saya jamin gak sampai 1 jam baterainya akan habis. Beda cerita jika kalian menggunakan power bank. Karena di dalam power bank itu banyak sekali sel baterainya, gak cuma satu. Di sini saya bicara 1 baterai.
Jadi satu baterai ini nggak sampai 1 jam pasti habis. Karena apa? Karena digunakan untuk melewati satu buah MOSFET. MOSFET-nya nanti akan panas. Otomatis listrik kalau diubah jadi panas, ini dayanya sangat cepat habis. Apalagi dikonversi jadi tegangan tinggi. Jelas 2 atau 3 kali lipat lebih cepat habis untuk dayanya. Oke, itu adalah kekurangan utama dari rangkaian ini. Tapi untuk eksperimen sederhana ataupun tugas sekolah, ini saya rasa lumayan keren. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha, bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, see you next video.